Oke, ketemu lagi dalam video materi tentang hukum tata negara. Jadi di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai pengertian apa itu hukum tata negara. Kita juga membahas mengenai apa itu hukum tata negara darurat dan lain sebagainya. Untuk teman-teman yang kelewatan, silakan bisa menyaksikan video di kegiatan belajar yang pertama. Tentu saja materi dan bahan-bahan undang-undang lain itu saya berikan secara gratis. Teman-teman silakan download di kolom komentar ya, karena di kolom deskripsi linknya error, jadi saya taruh juga di kolom komentar. Saya akan melakukan share screen supaya teman-teman bisa fokus dalam mendengarkan materi dari saya gitu, seperti biasa. Ya baik teman-teman sekalian, untuk kegiatan belajar yang kedua, kita akan mempelajari mengenai sumber-sumber hukum tata negara Indonesia dan faktor-faktor apa saja yang membentuk hukum tata negara Indonesia. Itu. Jadi ada fokusnya ada dua. Yang pertama kita akan membahas sumbernya, yang kedua faktornya, ya. Jadi singkat-singkat, padat, yang penting teman-teman bisa memahami materi yang saya berikan, begitu. Jadi sumber HTN di Indonesia itu ada dua. Yang pertama sumber material, yang kedua sumber formil. Nah, definisinya adalah untuk sumber material itu sumber hukum yang menentukan isi hukum itu sendiri. Oke, sumber material adalah sumber hukum yang menentukan isi hukum itu sendiri. Dalam konteks HTN di Indonesia, sumber materialnya itu adalah Pancasila. Jadi Pancasila ini sebagai sebuah dasar negara atau bisa dikatakan disebut sebagai filosofis Grundslag, ya. Istilahnya filosofis Grundslag. Karena pada tanggal 1 Juni 1945 pada saat sidang BPUP, Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada saat itu, Pancasila ini dicetuskan oleh Insinyur Soekarno sebagai dasar negara atau istilahnya filosofis Grundslag. Jadi Pancasila ini sebagai pundamen, sebagai filsafat, sebagai pikiran yang paling dalam, sifatnya seperti esensi atau hakikat dari sebuah negara. Jadi memang ketika Presiden Soekarno pada saat itu, Insinyur Soekarno ya belum belum presiden karena belum merdeka pada saat itu, menyusun Pancasila ini sebagai sumber material dalam konsep hukum tata negara di Indonesia. Seperti itu. Nah, yang kedua adalah sumber hukum formil atau formal, ya sama saja ya, formal atau formil. Definisinya adalah sumber hukum yang dikenal dari bentuknya. Oke, berwujud ya, sifatnya tangible. Jadi ketika bentuknya menyebabkan hukum itu berlaku, diketahui dan harus ditaati. Oke, jadi bedanya tadi kalau material itu isinya, kalau formil ini bentuknya, wujudnya secara tangible ya. Nah, apa saja yang termasuk sumber hukum formil di Indonesia ini tepatnya ada pada pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi ada tiga ya, ada tiga sebetulnya. Yang pertama tentu saja urutan peraturan perundang-undangan. Ini wujud bentuknya valid ya, yang harus kita ketahui dan harus kita taati dan sudah berlaku secara umum. Yang pertama tentu saja Undang-Undang Dasar 1945 ini menempati urutan yang pertama. Kalau Pancasila tadi disebut filosofis Groslek,
Kalau Undang-Undang Dasar 1945 ini disebut sebagai stat fundamental norm atau norma atau peraturan yang paling fundamental yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Jadi semua undang-undang, semua aturan ini harus mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945. Urutan yang kedua ada TAP MPR atau MPRS. Jadi memang sekarang ini yang dimaksud dengan ketetapan MPRS ini adalah ketetapan yang bersifat sementara dan masih berlaku ya. Karena dalam sejarahnya dulu MPR ini sudah membuat suatu ketetapan yang masih berlaku sampai sekarang ya. Ada beberapa ketetapan MPR yang masih berlaku hingga sekarang, yang tentu saja wajib kita taati dan kita ketahui. Urutan yang ketiga adalah undang-undang atau peraturan pengganti undang-undang. Jadi undang-undang ini harus mengacu pada aturan di atasnya, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, termasuk juga Perpu. Nah, Perpu ini kita sudah bahas di materi yang pertama. Jadi Perpu ini dibuat dalam keadaan yang force major atau keadaan yang dalam keadaan genting, di mana kalau kalau membuat undang-undang ini terlalu lama, sehingga perlu dibuat peraturan perundang-undangan yang sifatnya instan dan cepat. Jadi, undang-undang dan Perpu ini kedudukannya sama, namun di bawah dari Undang-Undang Dasar 1945. Nah, selanjutnya di bawahnya lagi ada peraturan pemerintah. Nah, peraturan pemerintah ini harus merujuk atau melihat ketetapan dari undang-undang. Jadi ibarat kata ini aturan pelaksanaannya. Begitupun di bawahnya peraturan presiden. Peraturan presiden juga harus melihat atau mengacu pada peraturan pemerintah. Peraturan menteri harus mengacu pada peraturan presiden. Peraturan daerah juga harus mengacu pada aturan yang di atasnya ya, yaitu peraturan menteri dan lain sebagainya. Jadi tata urutan ini sudah diatur ya secara hierarki, di mana aturan yang berada di bawahnya ini tidak boleh melanggar dari aturan yang berada di atasnya. Tentu saja puncaknya adalah Undang-Undang Dasar 1945 atau yang biasa disebut Stats Fundamental Norm. Begitu. Itu yang pertama, sumber hukum formil yang teman-teman harus ketahui. Selanjutnya, sumber hukum formil juga ini ada yang disebut dengan konvensi ketatanegaraan. Nah, apa itu konvensi ketatanegaraan? Konvensi ketatanegaraan ini adalah aturan-aturan ya yang biasa dilakukan atau secara rutin dilakukan oleh suatu negara. Contohnya ada dua di sini saya sebutkan. Yang pertama adalah pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia setiap tanggal 16 Agustus ya di hadapan DPR ya. Jadi ini dimaksud salah satu contoh konvensi ketatanegaraan. Yang kedua adalah penyampaian nota keuangan RAPBN atau rancangan anggaran pembelanjaan belanja negara. Ini juga disampaikan secara rutin oleh pemerintah untuk menyampaikan nota keuangan APBN atau rancangan APBN. Jadi konvensi ketatanegaraan ini merupakan suatu hukum dasar yang tidak tertulis ya, dan memang tidak tertulis, namun memiliki poin penting sebagai sumber hukum tata negara. Contoh misalkan dalam pidato presiden itu menyampaikan bahwa ASN akan mendapatkan kenaikan gaji sebesar sekian persen. Nah, itu dianggap suatu hukum yang harus ditaati gitu. Yaitu momentumnya ya yang sering dinanti-nanti oleh ASN, pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia, begitu. Nah, yang ketiga sumber HTN itu adalah
traktat atau perjanjian internasional. Jadi traktat ini termasuk dalam bidang hukum, hukum internasional ya, dan menjadi sumber hukum formil dalam hukum tata negara. Jadi sepanjang sepanjang perjanjian internasional ini mengakibatkan akibat yang luas dan mendasar bagi seluruh rakyat kehidupan rakyat Indonesia, maka traktat ini juga disebut sebagai sumber hukum formil dalam HTN. Jadi perjanjian yang mana? Perjanjian yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan kehidupan bangsa dan rakyat di Indonesia. Jadi perjanjian itulah yang dimaksud dengan traktat. Ya, jadi itu ya. Jadi yang patut teman-teman ketahui bahwa sumber HTN di Indonesia itu ada dua, sumber material dan sumber formil. Sumber material itu fokusnya pada isi hukumnya, sumber formil itu berfokus dari bentuknya yang harus kita taati dan kita ketahui dan juga berlaku secara umum. Nah, sumber hukum formil itu ada cukup banyak. Jadi ada urutan peraturan perundang-undangan, ada konvensi ketatanegaraan, dan ada juga traktat atau perjanjian internasional. Selanjutnya, setelah kita mengetahui sumber hukum HTN ya, yang kedua kita akan membahas mengenai faktor pembentuk HTN. Nah, kalau tadi sumber itu merupakan titik awalnya ya, kalau faktor pembentuk ini adalah pilar-pilar HTN ya, pilar-pilarnya atau faktor-faktor yang membentuk HTN. Yang pertama, adanya suatu perjanjian. Jadi kalau kita mengutip ahli hukum tata negara Van Apeldoorn mengemukakan bahwa suatu perjanjian ini ada dua. Contohnya Undang-Undang Hukum Perdata ini mengatur bahwa perjanjian itu mengikat para pihak yang membuatnya. Sedangkan undang-undang itu mengikat ya semua orang secara umum. Jadi bentuk-bentuk HTN adalah suatu perjanjian. Nah, kita lihat di sini Apeldoorn membagi dua. Dalam hukum perdata, dalam hukum perdata itu ada suatu perjanjian, dan perjanjian ini hanya mengikat pihak-pihak yang sama-sama membuatnya. Contoh, dalam suatu kontrak kerja, ada pihak ke satu sebagai pemberi kerja dan pihak kedua sebagai penerima kerja. Nah, aturan-aturan atau pasal-pasal yang ada dalam kontrak tersebut itu hanya mengikat pihak ke satu dan pihak kedua saja, ya, hanya terbatas pada pihak yang menandatangani kontrak kerja itu. Jadi pihak lain tidak terlibat sama sekali. Beda misalkan dengan undang-undang, ya, undang-undang itu mengikat semua orang ya. Kalau kita tadi bahas sumber hukum formil, ada semacam hierarki peraturan perundang-undangan, itu mengikat kita semua. Semua orang itu diikat dalam aturan perundang-undangan tersebut. Begitu ya. Mengikat semua dan berlaku secara umum tentu saja. Ya itu bedanya, itu sebagai pembentuk hukum yang disebut dengan perjanjian. Yang kedua adalah jurisprudensi. Jurisprudensi ini juga dikemukakan oleh ya pakar hukum tata negara Jimli Asidiki. Jadi jurisprudensi ini adalah putusan pengadilan yang sudah bersifat tetap atau berkekuatan hukum tetap dan memenuhi syarat-syarat yang disebut jurisprudensi serta direkomendasikan oleh Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi. Jadi ya memang kalau kita sistem apa namanya, kita kan sistem civil law ya, mengacu pada kodifikasi undang-undang. Ada juga negara yang menganut sistem common law, dia memang sudah menganut aturan jurisprudensi ya. Jadi penetapan putusan pengadilan ini yang bersifat tetap sudah sebagai acuan dalam peraturan di suatu negara common law. Tapi kita juga menganut hal ini, yang jelas syarat-syarat jurisprudensi ini sudah terpenuhi dan direkomendasikan oleh
MA dan MK gitu. Yang terakhir adalah ajaran hukum atau dalam bahasa bahasa apa ini bahasa Latinnya communis opinio doctorum. Jadi pendapat para ahli hukum. Nah, syaratnya adalah yang pertama, orang yang bisa memberikan pendapat ini adalah ilmuwan yang dikenal dan diakui luas sebagai ilmuwan yang memiliki otoritas di bidangnya dan juga memiliki integritas. Jadi kalau ya ilmuwan yang bukan bukan apa namanya tidak memiliki otoritas di bidangnya bukan bukan tidak bisa disebut sebagai pendapat sebagai ahli hukum. Yang kedua, persoalan tersebut belum diatur dalam peraturan tertulis dalam undang-undang maupun aturan tertulis lainnya ya. Yang ketiga, pendapat hukum ini sudah diakui keunggulannya dan diterima oleh umum begitu. Jadi ini tiga syarat ajaran hukum atau pendapat ahli hukum yang dijadikan suatu faktor pembentuk HTN gitu. Oke, jadi itu tadi ya singkat saja kita belajar sumber. Sumbernya ada dua, material dan formil. Kemudian kita belajar faktor pembentuk HTN, ada tiga, perjanjian, jurisprudensi, dan ajaran hukum oleh ahli hukum. Ya, singkat saja, pembelajaran yang kedua kita tidak banyak, tapi yang jelas teman-teman patut mengetahui secara eksplisit. Nanti juga teman-teman juga wajib membaca secara mendetail ya, supaya teman-teman mendapatkan ilmu yang komprehensif. Begitu. Saya hanya di sini membantu menjelaskan secara singkat, secara mudah, agar teman-teman lebih memahami secara nyaman dalam materi hukum tata negara ini. Baik, mungkin itu saja sedikit video dari saya. Sampai jumpa di kegiatan belajar 3 tentang HTN. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sukses, salam sehat untuk kita semua.